Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya Eko Hri Ramawanto. Di sini saya akan mengulas terkait dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, di sini pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Nah, di sini masih membahas tentang 2 minggu pertemuan, itu membahas satu topik yaitu adalah rekursif. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisa recurrence, membuat fungsi rekursif, dan menganalisis ekspresi dari rekursif tersebut. Kemudian, setelah itu mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menerapkan analisis recurrence, kemudian pada algoritma pencarian dan pengurutan, serta mampu membandingkan solusi iteratif dengan solusi rekursif. Maksudnya gimana? Berarti kalau menggunakan recurrence itu berarti nanti kita menggunakan solusi rekursif. Nah, yang biasa kita pakai, biasanya kita masih menggunakan solusi iteratif. Oke, untuk mereview, berarti kita harus memahami dulu sebelum kita belajar tentang basic algoritmnya, kita harus mempelajari yaitu tentang sorting dan searching. Nah, sorting dan searching sudah kita pelajari sebelum mid semester kemarin, dan ini pertemuan di awal setelah mid semester. Apa itu rekursif? Rekursif merupakan suatu proses perulangan item-item dengan cara yang mirip. Itu menggunakan definisi umumnya. Secara algoritmik, suatu cara yang digunakan untuk mendesain solusi dari masalah dengan cara divide and conquer atau decrease and conquer. Apa itu divide and conquer? Dia mengurangi masalah ke versi yang lebih sederhana dari masalah yang sama. Secara sistematik atau secara semantik, suatu teknik pemrograman di mana fungsi dapat memanggil diri itu sendiri atau dirinya sendiri. Berarti nanti di dalam fungsi ada fungsi lagi, di mana fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Nah, recursive humor pada singkatan, misalkan PHP, singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor, Wine, singkatan dari Wine is not an emulator, GNU, singkatan dari GNU's not Unix, dan seterusnya. Nah, secara umum, masalah-masalah yang berkaitan dengan rekursif ini juga dapat diselesaikan dengan solusi iteratif, tetapi terkadang kita perlu menggunakan atau mengidentifikasi dan mengindeks permasalahan-permasalahan yang ada dengan yang lebih kecil pada saat pemrograman. Di dalam pemrograman, rekursif tidak boleh memiliki tujuan akhir yang tidak hingga. Berarti apa? Berarti dia harus mempunyai tujuan akhir yang jelas. Setidaknya dia harus memiliki satu atau lebih kasus pokok atau base atau basis, atau kita sebut sebagai base case, yang mudah untuk diselesaikan. Harus menyelesaikan permasalahan yang sama pada inputan yang lain dengan tujuan dapat penyederhanaan inputan dari masalah yang lebih besar. Sejauh ini, kalau kita menggunakan solusi iteratif tersebut dilakukan saat kita mengkonstruksi pengulangan atau perulangan, misalnya dengan menggunakan for loop atau while loop, atau kita kenal dengan istilah iteratif algorithm. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah yang namanya kita menggunakan for atau while atau do while dan seterusnya. Kemudian dia dapat menangkap komputasi pada suatu set variable state yang diperbaharui pada setiap iterasi melalui sebuah perulangan. Nah, contoh perkalian kalau kita menggunakan solusi iteratif berarti mengkalikan nilai A dikalikan dengan B sama dengan menambahkan A pada dirinya sendiri sebanyak B kali. Contoh nih, misalkan kita membuat initial state-nya atau nilai awalnya adalah I itu sama dengan B. Result-nya sama dengan 0. Nah, di sini menangkap state dengan cara iterasi sejumlah angka dari I yang dimuat saat B dan dekrementnya I sampai dengan bernilai 0. Nah, pada saat komputasi, di setiap iterasi dilakukan, misalkan result sama dengan result plus A. Nah, ini untuk iterasinya atau rekursifnya. Nah, realisasi, kalau kita menggunakan fungsi kali, berarti A, tipe datanya adalah integer, dan B, parameternya, tipe datanya adalah integer, di mana nilai dari fungsi tersebut, tipe datanya juga adalah integer. Kemudian I
sama dengan B, result sama dengan 0, algoritmnya adalah while I tidak sama dengan 0 atau while I lebih besar dari 0, maka do-nya apa? Result sama dengan result plus A, kemudian I sama dengan I min 1. Kemudian masukkan nilai dari resultnya tadi. Nah, kita bisa membuat fungsinya yaitu adalah def kali A, B, kemudian I sama dengan B, kemudian berarti B-nya nanti dimasukkan ke dalam sini dan dimasukkan ke dalam variabel I. Resultnya sama dengan 0. Oke. Kemudian, while I lebih besar dari 0, nah di dalam while tadi adalah result sama dengan result plus A, kemudian I sama dengan I min 1, kemudian return-nya adalah result. Berarti nilai dari A tadi dimasukkan ke dalam while, di mana while-nya tadi berulang sampai dengan nilai I-nya adalah 0. Atau sampai dengan basis. Misalkan tadi perkalian antara 21 dikali 2, maka nilai A-nya adalah 21, B-nya adalah 2. Berarti sekarang B itu nanti masuk ke dalam nilai I, terus I-nya nanti berkurang secara decrement ya, berarti berkurang satu persatu. Berarti B tadi nilainya adalah 2, B-nya tadi dimasukkan ke dalam nilai I, di mana sekarang nilai I-nya apakah I lebih besar dari 0? Jika iya, maka melakukan perulangan ini. Kemudian I min 1 berarti nilai 2 menjadi 1. Apakah I lebih besar dari 0? Iya. Maka perulangan lagi. Kemudian I-nya sama dengan, tadi sudah 1 ya, 1 kurangi 1 sama dengan 0. Apakah I lebih besar dari 0? Tidak. Maka break, return result-nya tadi. Nah, itu kalau kita menggunakan perulangan atau while. Nah, kalau kita menggunakan contoh perkalian dengan menggunakan solusi recursive atau recurrence. Nah, langkah-langkahnya adalah pikirkan bagaimana kita bisa mengurangi masalah dengan membuat penyederhanaan atau versi yang lebih kecil dari permasalahan yang sama. Langkahnya, tentukan langkah basis terlebih dahulu ya. Terus mengurangi masalah tersebut sampai dengan mencapai kasus yang paling sederhana yang dapat diselesaikan secara langsung. Misalkan ketika B sama dengan 1, sehingga nilai A-nya itu dikalikan dengan B harus sama dengan A. Maka seperti ini. Jika A dikali B, maka bisa diasumsikan A ditambah A, ditambah A, ditambah A, dan seterusnya sebanyak B kali. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Atau bisa dilakukan juga misalkan B ditambah B, ditambah B, ditambah B sebanyak A kali. Itu juga boleh. Nah, silakan kita tinggal milih yang A-nya atau milih yang B-nya yang dikali. Nah, kemudian sudah B times tadi ya. Berarti nanti tinggal A ditambah dengan ini. Ini saya dikurung kurawal ini. Artinya adalah apa? B min 1 times. Maka kita bisa membuat ringkasan seperti ini. Berarti A di sini sama ya, A plus, kemudian A kali B min 1. Kan sebanyak B kali. B-nya kan berarti ini sudah dihitung 1, berarti B-nya sebanyak B min 1. A dikali dengan B min 1, itulah yang kita sebut sebagai recursive reduction. Oke, contoh. Membuat fungsinya. Misalkan kita buat def mult atau multiple ya, kita singkat sebagai mult. A, B. Kemudian kita menentukan basisnya dulu. Basisnya apa? Berarti kita menggunakan kondisi if B sama dengan 1, berarti jika B itu sama dengan 1, maka mengembalikan nilai dari A. Contoh misalkan, kalau sederhana sekali adalah misalkan jika 4 dikali 1, misalkan, berarti ini A-nya 4, B-nya 1. Maka kan sudah masuk ke dalam kondisi if ini ya. If B sama dengan 1, maka return A. Misalkan tadi 4, ini 1, maka perkaliannya 4 kali 1 berapa? Return-nya adalah 4. Sudah betul ya, berarti di sini ya. Oke,
masukkan ke else-nya coba sekarang. Return A, bagaimana jika B-nya itu tidak 1, misalkan 4 kali 2. Berarti kan tidak masuk di if, tetapi masuk di else. Misalkan ini 4, B-nya 2. Berarti A-nya 4, B-nya 2. Apakah B sama dengan 1? Tidak, maka pasti larinya ke else. Nah, sekarang kita tinggal pikirkan nih. Else-nya itu berarti apa yang harus kita return atau apa yang harus kita lakukan. Berarti A ditambahkan dengan mult, memanggil fungsinya mult ini. Kemudian nilai A masih tetap. Nah, ininya yang di parameter keduanya yang kita kurangi, berarti B min 1. Nah, dari sini nanti pasti muncul hasil di mana nanti 4 dikali 2 nanti pasti muncul hasilnya berapa. Nah, contoh dari kerangka umum notasi algoritmiknya adalah fungsi f berisi dengan list dari parameter, kemudian if itu adalah kondisi basis. Kondisi basis itu adalah kondisi di mana nilai itu berhenti atau sudah break. Kemudian else-nya itu adalah kondisi recurrence. Dan F artinya apa? Recurrence itu berarti kondisi yang melakukan recurrence, atau recurrence itu apa ya? Melakukan iterasi secara terus-menerus sampai dengan mencapai nilai basis. Nah, tadi kan misalkan A, B, berarti yang dijadikan basis apa nih? Kalau yang dijadikan basis itu adalah B, maka 4 ditambah dengan 4 sebanyak B kali. Berarti kalau B-nya 2 berarti 4 ditambah 4, selesai. 4 tambah 4, 8. Maka hasilnya 4 kali 2 adalah 8. Sama seperti itu. Kalau 4 kali 3 berarti A-nya 4, B-nya 3, maka 4 ditambahkan dengan 4 sejumlah 3 kali. Oke, seperti itu ya. Berarti di sini adalah membuat notasi algoritmiknya. Fungsi kali A.2 integer, B.2 integer. Kemudian if B sama dengan 1, if B sama dengan 1, then return-nya adalah A. Else-nya, return-nya adalah A plus memanggil fungsi kali, di mana fungsi ini adalah pemanggilan fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yaitu A, B min 1. Oke. Analisisnya, jika A itu 3 dan B 4, maka B4-nya B sama dengan 4 di sini. Berarti 3 ditambah dengan kali 3,4 min 1. Tadi B min 1 kan? Berarti B-nya itu 4 dikurangi 1. Maka 3 ditambah. Nah, sekarang kali ini, fungsi kali yang ini, saya blok ini, berarti nanti diubah menjadi seperti ini. Jadi 3 yang depan tetap ditambah dengan memanggil fungsi kali 3,3. Berarti artinya kan 3,3 ini. Maka 3,3 itu artinya apa? 3 ditambah dengan kali 3,3 min 1. Berarti 3,2. 3,2 berarti kali 3,2. Berarti di sini sudah 3, ini sudah 3 di sini juga sama. Berarti 3 plus 3 ditambah. Nah, memanggil fungsi kali 3,2. 3,2 itu artinya berarti masih 3 ditambah dengan kali 3,2 min 1. 2 min 1 itu adalah 1. Nah, ini B-nya kan sudah 1 nih, misalkan. Berarti jika B-nya sama dengan 1, maka dia adalah A. Maka basis di mana kali 3,1 adalah 3. Maka fungsi 3,1 itu hasilnya pasti 3. Jika B sama dengan 1, maka return A. Rumusnya kan seperti itu tadi. Maka 3 ditambah dengan 3 di sini ditambah dengan 3. Nah, kali 3,1 itu hasilnya adalah 3. Karena return-nya adalah return B sama dengan 1 itu, maka return-nya adalah A. Di mana A itu nilainya adalah 3. Maka seperti ini. Tinggal kita jumlahkan. Berarti yang paling dalam itu dulu kita jumlahkan. 3 tambah 3 itu jadi 6. Kemudian 6 ditambahkan dengan 3 di sini jadinya 9. Kemudian 9 ditambahkan dengan 3 hasilnya adalah 12. Oke. Ini adalah step by step analisisnya.
ketika kita memanggil fungsi ini, maka pertama, B sama dengan 4, kemudian 3 plus. Ini kan rumusnya ini ya berarti ya. Apakah B sama dengan 1? Tidak, maka memanggil fungsi else. Fungsi else-nya apa? Return-nya adalah A, berarti A-nya di sini 3, plus kali A, B-1. Berarti memanggil fungsi kali A tetap, B-1. B-1-nya jadi 3 ya, alias 4 min 1. Oke, lanjut lagi. Kemudian, kali 3,3. Berarti kan di sini kali 3,3 ya. Berarti fungsi kali A-nya 3, B-nya 3. Apakah B sama dengan 1? Tidak, maka menjalankan fungsi else lagi. Else-nya apa? Return A plus kali dalam kurung A, B-1. Maka di sini kita tinggal memanggil 3 plus 3 plus 3. Nah, terus ini kan kali ya. 3 plus kali 3,2 min 1. Karena apa? Kita cek di sini. 3 min 1 itu kan masih 2 ya. Apakah B sama dengan 1? Tidak, karena B-nya sama dengan 2. Karena B masih nilainya adalah 2. Maka, terus lagi. Berarti nanti memanggil fungsi ini lagi. Yaitu hasilnya tadi ini ya. Nah, sekarang ada fungsi kali 3,2 min 1. 2 min 1 berarti berapa? 1. Maka kali 3,1. Nah, di sini kita memanggil fungsi kali, A-nya 3, B-nya 1. Nah, langsung dicek. Apakah B sama dengan 1 atau B sama dengan 1? Ya, jika iya, maka return-nya adalah A. A-nya tadi berapa? 3. Maka langsung kita buat yang saya blok hitam ini nanti diganti menjadi 3. Nah, prosesnya seperti itu ya untuk mendapatkan rekursif dengan cara menggunakan perkalian atau membuat fungsi perkalian dengan menggunakan rekursif. Oke, sepertinya ini kita masih pemanasan terlebih dahulu terkait dengan membuat fungsi rekursif dengan membuat fungsi kali ya. Kali menggunakan fungsi rekursif ya. Oke, berikutnya nanti akan ada pembuatan faktorial, Fibonacci, dan seterusnya. Nanti akan saya buatkan video tutorial di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin yang nanti belum jelas bisa ditanyakan di forum, di grup, atau japri ke saya langsung, boleh. Tujuannya adalah supaya nanti kalian tetap paham semuanya. Oke, di sini hanya perlu banyak-banyak berlogika saja karena membuat fungsi ini itu tidak semua orang paham ketika pertama kali membuat. Kok bisa sih ada if B sama dengan 1, return-nya A, else-nya return A, plus kali A, B-1. Bagaimana kalau ini return-nya sama dengan 1? Bagaimana kalau return-nya nanti dibuat B? Kemudian ini bagaimana jika return-nya nanti dibuat B, dan seterusnya. Atau mungkin di sini adalah return-nya A-nya yang min 1, B-nya tetap. Apakah bisa? Bisa. Nah, nanti tinggal kalian boleh mencoba-coba berlogika. Kalau misalkan saya buat kali A-1, B, nanti berarti yang di sini depannya apa? Misalkan berarti depannya yang direkursifkan misalkan B, berarti return-nya berarti nanti jadi B. Maka if-nya jadi A, misalkan. Karena yang dikursif apa nih? Yang direkursif. Karena yang direkursif itu B, maka ini juga B-nya yang direkursifkan sampai dengan mencapai nilai basis, di mana basisnya adalah sama dengan 1. Oke, itu untuk berlogika kira-kiranya seperti itu gambarannya. Nanti bisa dipelajari kembali, yang nanti belum paham bisa ditanyakan. Oke, itu dulu dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Masih membahas tentang rekursif, karena pertemuan ini memang pertemuan rekursif memang membutuhkan 2 kali pertemuan dan diusahakan nanti paham. Oke. Saya cukupkan dulu sekian, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi nanti. Thanks for watching.